la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita agar dapat berkumpul di majelis ini yang insya Allah diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat serta salam selalu kita haturkan kepada keharibaan kita, suri tauladan kita, ikutan kita, panutan kita, orang-orang yang kita subscribe, orang yang kita follow. Beliau itu ialah lebih kuat dari alukar, lebih cepat daripada lan salat, dan lebih tampan daripada busion. Siapakah beliau? Ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah. Sebelumnya yang ulun menghormati dan ulun muliakan Habib Sahibul Bait, Habib Muhammad Arsyad Al-Qadri yang mengizinkan ulun hadir di sini dan diminta oleh maulidanya hadir di sini. Yang Sahibul Bait, dan ulun hormati dan memuliakan seluruh habaib yang dimanapun berada, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, alim ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan para hadirin yang dapat berhadir di sini yang insya Allah dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini sebelumnya kan bukan karena tahu ulun siapa. Nah, maka dari itu anak perkenalan diri dulu. Nah, ya, nyaman kan sudah saling kenal, nyaman gitu. Nah, ya ada. Perkenalan, nama ulun Muhammad Arif Hidayat bin Hamli bin Hasan bin Muhammad Amin bin Abdul Somad bin Abdullah bin Muhammad Saleh bin Hasanuddin. Nah, itu nasab ulun. Dan ulun alhamdulillah alumni Pondok Pesantren Nurul Muhyiddin Barabai yang dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Bakhit. Dan setelah dari Nurul Muhyiddin Barabai, ulun melanjutkan pelajaran lagi menuju negeri para aulia dari Hadramaut Yaman. Nah, setelah di sana ulun alhamdulillah lulus di Pondok Pesantren Darul Hadis yang dipimpin oleh Al-Muhaddis Profesor Dr. Al-Habib Alwi bin Hamid bin Muhammad bin Syihabuddin. Alhamdulillah ulun alumni di sana dan disuruh guru-guru ulun mengabdi di kampung halaman aja lagi insyaallah. Amin. Insyaallah disuruh di sini aja karena aja kekurangan ya orangnya, jangan lagi kemana-mana aja. Alumni Pondok Pesantren lagi kumpul di Kota Buntok. Yang kita kan yang ulun tahu ya Kota Buntok ini di Martapura sana terkenal melawan perang Maya ya. Boleh ikut ngarang Buntok perang Maya aja nih bae. Ini ulun tak kenal. Moga kan para buahan kami karena datangan buat alumni tari datangan dan menjadi Kota Buntok yang dikenal dengan para orang-orang soleh. Amin amin. Dan di sini kan pembahasannya biasa kitab Syarah Sitin lah. Dan pembahasan Syarah Sitin itu ulun kitabnya ada, maka ulun ganti kitabnya lawan kitab Safinatun Najah. Mungkin tahuan bertahan Safinatun Najah ini seluruh pondok pesantren di Indonesia mungkin dipelajari kitab Safinatun Najah ini karena pengarangnya dimakamkan di Jakarta. Pengarangnya Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair Al-Hadrami. Nah, keturunan dari orang Hadramaut juga. Maka dari itu pas menurunkan sekolah di Hadramaut, jadinya yang kita pelajari, yang kita baca di sini kitab Safinatun Najah. Dari sini ulun hendak pembahasannya jar maulidah. Syarah Sitin itu masuk ke bab masalah najis ya lah. Ya mau ini masalah najis. Ulun mau terakhir masalah najis ini. Iya. Belum habis lagi kan. Jadi masuk ke dalam pembahasan masalah najis. Di dalam kitab Safinatun Najah yang disyarahkan oleh Al-Habib Ahmad bin Abdullah Asy-Syatiri, orang Hadramaut asli. Nah, syarahnya yang kita baca. Faslun ayhadil faslun, berma ini pasal yang pertama. An-najasatu salasatun mughalladhatun mukhaffafatun wa mutawassitatun. Najis itu terbagi tiga,
Nah, najis pertama najis mughallazah, najis ganal bahasa kitanya, najis berat. Nah, yang kedua wa mukhaffafatun, najis ringan yang kedua. Dan yang ketiga wa mutawassitatun, najis sedang. Nah, yang pertama tadi najis berat, najis ringan, lawan najis sedang. Ada 3 pembagian najis. An najasatu jam'u najasatin. Kalimat an-najasatu itu sebuah kalimat jamak daripada kalimat najasah yang artinya najis. Yang artinya an-najasatu najis-najis, karena pembagian najis itu ada 3. Makanya kalimat di dalam kitab ini disebutkan an-najasatu. Kalimatnya jamak. Jamak itu artinya bermaknanya banyak. Banyak itu termasuk 3, banyak 2. Nah, makanya di sini najis itu terbagi 3. Wan najasatu logatan al-mustaqdar. Nah, definisi najis itu secara bahasa, ini secara bahasa bukan secara ilmu fikih lain. Secara bahasa apa najis itu? Al-mustaqdar. Disebutkan di dalam kitab lain di Takbiratus Sadidah kullu mustaqdar, yang artinya setiap sesuatu yang kita anggap kotor. Nah, apapun yang kita anggap kotor itu najis. Misalkan ini botol nih, kita anggap kotor, najis. Secara logat lah, secara logat bukan cangkir, kita anggap kotor, najis. Bahkan manusia gini, kita anggap kotor, najis juga. Nah, gitu. Manusia kita anggap kotor, najis juga secara bahasa, bukan secara ilmu fikih. Nah, itu dulu. Dan wasyar'an, secara ilmu fikih apa? Ta'rif daripada najis itu, najis ialah al-mustaqdarun yamna'u sihhata salati haitsu la murakhis ay mujawwiz bi khilafi ma law kana hunaka murakhisun kama fil faqid tahuraini wa ilaihi najasah. Nah, secara ilmu definisi, secara agama ilmu fikih itu apa? Najis itu ialah tiap-tiap sesuatu yang dianggap kotor yang menegakkan sahnya salat sekira-kira tidak ada keringanan baginya. Nah, tidak ada keringanan baginya. Contohnya najis yang besar itu apa? Najis anjing lawan najis babi. Nah, tuh pada kita nih banyak kan najis anjing, najis babi itu. Nah, apalagi liur anjing, nah tuh najis besar tuh. Itu yang menegak salat. Andai katanya itu menempel najis besar di tubuh kita, salat kita kada sah. Itu najis pertama. Yang kedua mutawasitah. Mutawasitah banyak najisnya. Tahi ayam mutawasitah, kami mutawasitah juga. Apa koreng, nanah itu najis yang sedang juga. Nah, itu menegakkan sholat kada sah. Kita misalnya ada najis itu di awak kita bawa sembahyang kita kada sah. Dan najis yang ringan kayak najis apa? Najis yang anak bayi laki-laki yang belum sampai umurnya 2 tahun dan tidak meminum selain susu ibunya, itu najis yang ringan. Itu andai kata kita tanda di awak kita najis kencing bayi laki-laki yang belum umur 2 tahun yang tidak minum selain minum susu ibunya, ada di awak kita bawa sembahyang, ada sah kita sembahyang. Itu najis ringan namanya. Kan ada cara-cara menghilangkannya. Dan di sini bikhilafi ma law kana hunaka murahisun kama fil faqir tahuraini wa alaihi najasah. Bersalahan sesuatu jika ada di sana najis yang dianggap biasa, sebagaimana fil faqir tahuraini wa alaihi najasah, pada ketiadaan bersuci kedua alat bersuci dan atas dirinya najis. Contohnya kayak apa? Nah, misalkan di daun kita ini ada najis nih, najis yang sedang. Karena kami kan di banyu gak apa-apa, tapi kita nih di tempat kita berada itu ada 2 alat bersuci, banyu kada ada, lawan tanah gasan bertayamum kada ada. Nah, 2 tempat nih kada ada. Nah, 2 alat bersuci ini kada ada. Kayak mana caranya kita sembahyang? Nah, cara sembahyangnya kayak apa? Misalkan di awak kita ini ada najis mutawasitah, najis sedang. Sedangkan alat bersuci kada ada, banyu kada ada, tanah kada ada. Nah, kada ada alat bersuci, kayak apa cara melakukan sholatnya? Fa innahu yusalli li hurmatil waqti wa 'alaihi i'adah. Maka untuk orang tersebut yang di awaknya ada najis tadi itu deh, gawi dia sembahyang tapi niat untuk menghormati waktu. Nah, niat dia sembahyang Allahu Akbar, niat sembahyang, tapi setelah menemukan 2 alat untuk bersuci tadi, air lawan tanah, hanyarnya sembahyang yang ia lakukan sebelum untuk menghormati waktu tadi, sembahyangnya diulang. Nah, paham nggak setelah? Sembahyangnya diulang karena untuk menghormati waktu. Nah, beda misalkan
di awak kita ada najis, ada dua alat bersuci untuk menghilangkan najis itu. Kita sembahyang, kata bapak kita sembahyang karena ada dua alat bersuci tadi, air sama tanah. Sedangkan ini permasalahannya kan ada. Jadinya kita sholat itu untuk menghormati waktu aja. Jika ditemukan dua alat air dan tanah tadi, kita mengulang sholat dan menggunakan dua alat tadi untuk bersuci. Nah, gitu. Dan di sini al-ma'na anna najasah bi'tibari hukmiha thalathatu aqsamin. Dan di sini bahwasanya najis itu dipandang secara hukum ada terbagi tiga. Ya, najis tadi al-mughallazah wa summiyat bidzalika lighalazil hukmiha, dan dinamakan najis mughallazah. Kenapa dinamakan najis besar? Karena beratnya hukum najis tersebut. Nah, misalkan kalau kita nih karena liur anjing kah, misalnya di baju nih karena liur anjing, atau liur babi kah misalnya, apakah yang ada di tubuh anjing dan babi itu karena salah satu baju kita mensucikannya tangali sedikit daripada najis yang sedang. Nah, mensucikannya perlu lawan dibasuh 7 kali, salah satu basuhannya dicampur lawan tanah. Itu cara mensucikannya tangali sedikit. Karena demikian dinamakan najis tersebut najis mughallazah. Paham? Lanjut. Paham? Lanjut. Kalau paham lagi kena wal mukhaffafah, sedangkan najis yang ringan itu wasumiyat bidzalika li khiffati hukmiha, dan dinamakan najis mukhaffafah itu karena ringan hukumnya. Nah, najis yang ringan nih contohnya kayak kanak-kanak bayi yang masih belum sampai 2 tahun, yang masih baru minum susu selain susu orang tuanya, ibunya. Nah, najisnya itu cukup misalkan ada di lantai, cukup kita percikan sekali sudah suci. Nah, itu najis yang ringan cara menghilangkannya. Karena demikian dinamakan najis tersebut najis mukhaffafah. Paham? Paham. Ya. Wal mutawassithah, dan najis yang sedang. Nah, ada ulang najis yang sedang ada 3 tadi. Wasumiyat bidzalika likauni hukmiha, dan dinamakan najis sedang karena apa? Wasata baina hukmi mughallazah wa hukmi mukhaffafah, karena hukumnya itu antara najis berat lawan najis yang ringan. Najis yang berat tadi kan 7 kali basuhan lawan dicampur lawan tanah, sedangkan najis yang ringan cukup dipercikan aja. Nah, bila najis yang sedang ini ibaratnya kita siram dengan banyu. Nah, gitu. Karena demikian dinamakan najis ini najis yang sedang dengan najis mutawassithah. Paham? Lanjut. Bandanya apa? Mutawassithah standarnya dijelaskan, masih belum penjelasan yang syarahnya sebenarnya. Yang sabar sih Din. Belum, kena ada sampai waktunya. Nah, najis yang pertama dijelaskan al-mughallazah. Najis yang pertama tadi najis besar. Najis besar, apa itu najis besar? An-najasatu qalbi wal khinziri wa far'i ahadihima, wa al-ma'na anna najasah al-mughallazah allati hiya al-qismul awwal min aqsamin najis. Najis besar itu apa? Najis anjing dan babi, dan apa yang terlahir dari anjing lawan babi, dan anak-anaknya itu. Nah, anak dari anjing, anak dari babi itu najis juga hukumnya. Najis besar juga hukumnya. Jangan nih kan ada biasa tuh anjing imut jadi pikuk-pikuk, ya timbul buah sembahyang, itu najis besar ya jatuhnya, perlu dengan 7 kali basuhan. Menggaduh kan? Kira ya dia menggaduhan. Anak anjing kan? Nah tuh anak anjing tuh jatuhnya najis besar juga, misalkan karena liurnya, apa yang ada lendir-lendir di tubuhnya, atau daging anak dari babi itu najis besar. Hati-hati, misalnya anak berbuah sembahyang boleh aja mengikut anjing, tapi bila hendak sembahyang ingati dibasuh 7 kali, dicampur lawan tanah sekali. Nah, itu caranya. Dan di sini najisnya apalagi selain mau najasatu qalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima ma hayawanin tahirin. Nanti jarang terjadi. Najis anjing dan najis babi, dan apa-apa yang terlahir dari keduanya, anjing lawan babi, dan ini yang paling jarang, atau dari salah satu keduanya, anjing atau babi tadi beserta hewan yang suci. Nah, misalnya anjing nih main lawan sapi, misalnya anjing mainan sapi. Main apa tuh? Nah,
Wah, ini kalau banakan anjing lawan sapi itu banakan, nah anaknya tuh jatuhnya najis mughaladzah, najis besar. Bila tersentuh lendir atau apa dari itu tersebut, jadinya perlu disucikan. Nah, atau juga misalkan naudzubillah min dzalik ada kejadian misalkan anjing lawan manusia terlahir misalnya banakan ya anaknya najis mughaladzah. Nah tuh misalkan ada juga gitu. Itu contoh yang kada masuk akal bang, tapi kan mustahil terjadi. Andai kata terjadi, anak yang terlahir daripada dua hasil persilangan tadi kan kawin silang tadi, anaknya itu jatuhnya najis mughaladzah, najis berat. Paham? Sip, lanjut. Nah, wal mukhaffafah, dan kita lanjut ke najis yang ringan. Nah, najis yang ringan nih baul sabiyil ladzi lam yat'am ghairal laban wa lam yablughi haulain. Al ma'na anna najasatal mukhaffafata allati hiya al-qismu tsani min aqsamin najasah. Baul sabil ladzi lam yat'am lil taghaddi ghairal laban. Nah, najis yang ringan ini najis apa sih? Nah, ialah najis yang ringan itu najis kencing bayi laki-laki yang belum makan selain susu ibunya. Nah, dan tidak sampai umurnya 2 tahun. 2 tahun ini apa? Apakah bulan Hijriyah atau bulan Masehi? 2 ini ialah bulan Hijriyah. Kita ini memandang biasa bulan Masehi, kalau ini yang dihitung bulan Hijriyah. Kekanakan yang masih belum minum selain susu ibunya dan belum sampai umurnya 2 tahun Hijriyah itu dihitung air kencingnya air kencing najis mukhaffafah, najis yang ringan. Cara mensucikannya cukup dipercikan tadi, dipercikan lawan banyu air. Nah itu tuh cara mensucikannya. Fakharaja bil bauli ghairuhu, maka keluar dengan kalimat baul kencing. Nah misalkan kekanakan yang lakian tadi selain kencing bang tuh pembahasannya kan kencing tadi yang najis mukhaffafah. Bila selain kencing bang contohnya kayak apa? Kalau kayak tahinya, nah kayak tahinya bang dihitung najis ringan atau najis sedang kah? Nah tahinya tadi dihitung najis sedang. Tahi kekanakan lakian tuh jatuhnya najis yang sedang mutawasitah. Wabil sobi, dan keluar daripada kalimat anak laki-laki yang kecil apa keluar? As-sobiyah. Nah bila kekanakan bebinian yang halus itu jatuhnya najis mutawasitah. Karena apa? Penelitian para dokter mengatakan bahwasanya kencing bayi perempuan itu lebih hancing lebih berbau lah daripada kencing kekanakan yang lakian. Nah makanya itu najisnya dihukumi dengan najis mutawasitah, najis yang sedang, karena hancing lah. Iya hancing aja. Nah amis bahasa Indonesia lah amis. Pesing amis hancing apa lagi. Nah itu bayi perempuan tadi jatuhnya najis mutawasitah, bukan najis mukhaffafah. Wa bi'adam yata'mil ghairil laban likadadda ma idza qut'ima lidzalika tadawi wa bilam yablughil haulaini ma idza balaghahuma fa inna najasatal bauli fi jami' hadhihi surah ghairal ula najasatun mutawassitah. Nah maka selain najis yang telah disebutkan daripada anjing, babi, yang terlahir daripada anjing lawan babi, dan selain kencing anak laki-laki yang belum sampai umur 2 tahun dan tidak minum selain minum susu ibunya, itu selain najis demikian ialah najis mutawasitah, najis yang sedang. Wakadzalika law syakka, dan seperti itu pula jikalau ragu hal balagal haulaini, apakah sampai anak laki-laki yang kecil tadi 2 tahun, ragu-ragu nih sampai ke 2 tahun kadakah? Apalagi kita kan kersual menghitungkan apa bulan hijriyah kekanakan sampai ke kadana, ragu-ragu nih. Fabaulu mutawassitatun aywan, maka dihukumi dengan najis yang sedang. Karena kita ragu nih, andai kata kita yakin karena bapak najis mukhaffafah, karena kita yakin kada sampai 2 tahun. Andai kata kita ragu-ragu bayi tersebut sampai ke 2 tahun atau kada, maka kencing bayi laki-laki tersebut dihukumi dengan najis mutawassitah, najis yang sedang.
Bikhilafi lisyur romal lisi alqai bi annaha mukhaffafatun. Nanti ada khilaf ulama, al berselisih ulama. Ulama al-Imam Syughra al-Mularsi berkata bahwasanya najis kekanak-kanak yang diragukan dari 2 tahun kanak-kanak. Itu menurut Syughra al-Malisi ini najisnya najis mukhaffafah, najis ringan aja. Tapi kalau bisa dibahas gini, ngalih kan bingung jatuhnya. Nah di sini hanya masuk ke pembahasan wal mutawassitatu sairun najasah. Najis yang sedang itu setinggal najis yang telah disebutkan dari najis anjing, babi, kekanakan yang lakian belum sampai 2 tahun yang itu kan setinggalnya. Asairuhuna bima'nal baqi. Asair di sini maknanya setinggal, lain sebataan. Nah, hati-hati mengartiakan bila kata tahun sorok, ya mengartiakan seluruhnya. Ya, termasuk yang mutawasitahnya najis anjing babi. Nah, bila orang kata nasarab, makanya perlu membaca kitab itu ada syarahnya. Di sini disyarahkan asairuhuna bima'nal baqi. Sa'ir itu yang di sini dengan makna baqi setinggalnya, setinggal selain najis yang telah disebutkan sebelumnya. Al makna an-najasatal mutawassitatal lati hiya al-qismu tsalis min aqsamin najasah. Bahwasanya najis mutawasitah ini ialah najis pembagian yang ketiga. Nah, najis pertama mughallazah, yang kedua mukhaffafah, ketiga mutawasitah, daripada pembagian-pembagian najis. Al-baqi najasati ai ma'adal mughallazatil wal mukhaffafati kal khamri. Nanti contohnya sudah Pak Ai. Coba sudah contohnya. Kal khamri wad dami wal qayhi wal mayyitati ghairil adami. Nah, tuh di antara contohnya masih banyak lagi contohnya. Bahwasanya najis mutawasitah itu ialah selain najis mughallazah dan najis mukhaffafah seperti khamar. Malaga lah ibaratnya ini kan. Nah, malaga tuh. Malaga tuh ibarat karena baju jatuhnya najis mutawasitah, najis yang sedang mesti dibasuh segera hilang. Kayak malaga kan, apalagi yang ulama mabuk kenapa? Gadok lah, gadok, topi miringnya lah. Nah, topi miring kan, yang orang mau mabuk tuh. Nah, itu jatuhnya najis mutawasitah. Buat dam dan darah. Nah, darah misalkan ada darah di baju kita, itu jatuhnya najis mutawasitah juga darah. Darah lempok kan najis. Darah, nah darah contohnya. Wal qayhi dan koreng. Koreng termasuk najis juga. Misalkan ada koreng bekas luka, kuyak-kuyak, klak ya. Titikan sini kayak baju-bajunya itu najis juga, najis yang sedang cukup kita basuh udah suci. Nah, najis koreng. Wal mayyitati ghairil adami dan bangkai selain bangkai manusia. Bila bangkai manusia suci. Bila selain bangkai manusia itu najis mutawasitah. Dan ini selain bangkai anjing lawan babi. Anjing lawan babi. Itulah jangan itu najis mughallazah, najis berat anjing lawan babi. Sedangkan selain mayat bangkai yang 3 tadi anjing babi lawan manusia, nah itu bangkainya najis mutawasitah, najis yang sedang kayak bangkai ayam kah, bangkai kucing, bangkai hewan-hewan yang lain itu jatuhnya najis mutawasitah. Ini ada pengecualian juga, ada juga bangkai yang kalau dimakan kayak bangkai iwak kalau dimakan, bangkai belalang kalau juga dimakan, atau ulat yang ada di dalam buah apel itu kalau juga dimakan. Ada bapak hukumnya. Nah tuh bangkai nyamuk di bangkai najis ya. Makanya anda kita bangkai nyamuk dibawa sembahyang kita kada sah. Makanya hati-hati benar, hati digantung adakah bangkai nyamuk nih kehalusan, perhatian benar ini. Tapi ada kaul yang membolehkan membawa bangkai nyamuk. Salah satunya pendapat dari Imam Al-Qattan, itu beliau membolehkan membawa bangkai nyamuk. Tapi amun kaul sebaiknya kita hati-hati karena kaul itu kaul yang lemah, pendapat yang lemah harus diumpati. Yang mana kita hati-hati kan jawab kita adakah bangkai nyamuk. Nah bila ada bangkai nyamuk sama kita kada sah karena ada bangkai yang kita bawa. Dan bangkai nyamuk itu termasuk najis mutawasitah. Nah, sama juga bangkai kutu. Bangkai kutu bangkai samut sama yang karena darahnya, mengalir bangkai nyamuk, bangkai kutu, bangkai samut, bangkai apa lagi? Wow. Itu jatuhnya tawasitah juga. Dari bangkai itu. Dan lanjut wasamak, nani samak wajarat samak. Tapi samak ini kalau dimakan jatuhnya yang mutawasitah, tapi boleh juga dimakan kayak ini.
bangkai belalang kalau juga dimakan, tapi jatuhnya najis mutawasitah tapi boleh dimakan. Nah, wal bauli ghairu bauli sabi sabiq, dan air kencing selain air kencing anak laki-laki yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, selain air kencing itu mutawasitah ya kayak kakanan bayi halus tadi, mutawasitah jatuhnya. Wal madi, dan madi, tahu madi? Tahu lah madi, tahu ya kalau. Nah, madi itu ialah keluarnya sesuatu dari ini, nah keluar ketika naiknya syahwat. Nah, ketika naik syahwat ada yang keluar, misalkan melihat babinya nih di mulut, jangan keluar ya, atau jom hayal apakah hayal saja yang keluar ya, tapi keluarnya ini kada nyaman, bisa kadar keluar itu ya, nah menunjukkan keluar. Dan sifat mazi ini apa? Sifat mazi ini bening ketika ilir. Nah, bening ilir keluar ketika naiknya syahwat, itu dihitung mazi dan hukumnya najis mutawasitah. Jadinya kalau usah mandi, cukup dibesilangakan gua sembahyang sah sembahyang. Nah, dan itu apa namanya tadi, mazi. Sedangkan yaitu yang mazi ini apabila keluar dari seorang laki-laki, tapi misalkan keluar dari seorang perempuan, nah lagi namanya, bila keluar dari seorang perempuan namanya qazi. Nah, bila dari perempuan seorang qazi namanya, tapi lu nggak tahu sifatnya kayak apa lah, dia yang tahu, lu nggak tahu sifatnya kayak apa qazi ini, tapi bila mazi tahu sifatnya. Nah, selanjutnya mungkin ada di sini. Lu nggak tahu lah sifatnya qazi ini kayak apa. Dan yang setelahnya al-wadi. Ini ada madi, ada wadi. Nah, bila wadi ini sifatnya bayinya kayak karuh putih kental, tapi keluarnya setelah kita mahajan bakami biasanya, atau setelah mengangkat benda-benda yang berat. Itu biasa dilipat kayak bakami, sejak keluar kayak putih kental, tapi kada nyaman keluarnya biar sekedar keluarnya right? Tapi warnanya tuh kental putih itu. Nah, di pinggul tuh kada licin, kada kayak lendir ya lah jatuhnya, kada licin, kada kayak itu. Nah, tuh wadi setelah mahajan bakami atau setelah mengangkat benda berat, tuh jatuhnya najis mutawasitah. Paham? Wal waras nih kotoran, ibarat bahasa kitanya kan tahi. Nah, waras najis juga. Nah, itu najis mutawasitah dia jatuhnya. Wal mani ghairal kalbi wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima wala bani ma lam yu'kalu ghairal adam. Dan mani selain anjing dan babi, dan sesuatu yang terlahir dari keduanya. Nah, mani itu jatuhnya najis mutawasitah. Cukup kita hilangkan aja, kita basuh, dah suci. Tapi mandi ini bila keluar mandi ini kita wajib mandi, wajib. Bedanya lawan mandi, bila mandi lawan wadi kita kada wajib mandi, sedangkan bila mandi kita wajib mandi. Buatkan mungkin tahuan sudah sifatnya mani ini apa, bisa dijelaskan gitu. Mani. Tapi misalkan yang keluar ini mani anjing atau babi atau yang terlahir daripada keduanya, maka hukumnya apa tadi? Mughallazah, najis berat, bukan najis mutawasitah. Dan air susu yang sesuatu yang tidak dimakan selain Adam itu najis juga. Air susu sesuatu yang tidak dimakan, yang dimakan kayak apa? Kayak susu sapi itu suci, susu sapi atau susu unta, soalnya susu unta lah. Nah, susu unta. Nah, susu unta, susu sapi, susu kerbau lah atau apa? Susu umanya. Yuk kalau kayak lo ada. Nah, yang disambatnya tadi boleh juga diminum, suci juga tuh. Boleh juga. Iya, itu tuh. Nggak tahu tuh. Nah, bila susu yang selain yang dapat dimakan, contohnya kayak susu yang dari susu kucing kan misalnya kan itu najis jatuhnya susu kucing kan, atau susu orang hutan kan. Nah, orang hutan tuh jatuhnya najis gitu. Misalnya ada apa-apa yang ada dimakan, misalkan susunya itu jatuh najis mutawasitah, najis yang sedang. Nah, mungkin sampai situ aja. Nah, itu pembahasannya Pak Saida. Sudah berapa menit nih?
Lanjut. Pas ada. Hanya setengah jam. Nah, saya setengah juga boleh. Menit. Nah, sedikit lagi nah. Walajuz il mufassir min hayawanil hayy hukmu mayyitatihi taharatan wa najasatan. Dan bagian sesuatu, misalkan nih bagian yang terpisah daripada hewan yang hidup, hukum bangkai hewan yang hidup tersebut terkadang menjadi suci atau dia najis. Illa sya'ral ma'kulil hayy, melainkan bulu hewan yang dapat dimakan ketika masih hidup. Nah, misalkan hewan yang dapat dimakan ketika masih hidup apa? Ayam. Dujaj, bahasa Arabnya dujaj ayam. Nah, kayak ayam itu meninggal kan? Mati. Ayam itu mati. Nah, bulu ayam yang kita ambil itu walaupun dia mati, bulunya ada najis. Beda hewan yang ketika waktu hidupnya karena kalau dimakan, contohnya kayak apa? Kayak kucing. Makanya bulu kucing itu hukumnya najis bila terlepas dari tubuhnya, ya Pak. Beda misalnya bulu ayam, itu hukumnya kada najis. Karena hewan yang dapat dimakan ketika hidupnya, bulunya ada najis ketika terpisah dari tubuhnya. Makanya bulu ayam itu banyak kan diolah orang jadi bulu tangkis kan apa kan. Nah, nah ada najis tuh karena hewan yang dapat dimakan. Banyak lagi bulu-bulu burung kah yang kalau dimakan, burung dara, burung apa? Nah, yang diisi bulunya lah. Nah, lanjut kan itu tadi. Warishahu wa barahu, dan bulunya. Wa fa innaha tahiratun wa in kana maitatuhu najasatan. Maka bahwasanya bagian yang terpisah tadi menjadi suci sekalipun adalah bangkainya najasatan, sekalipun bangkainya bangkai yang mati. Contohnya kayak ayam kan bila kita sambale, ayamnya ada bangkai kalau jatuhnya. Nah, sedangkan ini ayamnya misalkan bekas kena tabrak, mati ayamnya di tempat, tuh bulunya kita ambil bagian dari tubuhnya tetap dihitung suci. Karena ayam ini dapat dimakan ketika masih hidupnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sekian yang di sini pertama yang bisa kita ambil faedah pertama najis mughalazah, najis anjing, babi, dan apa yang terakhir dari keduanya lendirnya apapun. Yang kedua najis mukhaffafah, najis dari anak laki-laki yang belum sampai 2 tahun dan tidak meminum selain susu ibunya. Dan yang ketiga najis mutawasitah, najis sedang. Banyak tadi najis yang sudah ulun sebutkan, mungkin ada tuh di rekaman sudah kata baginya berarti. Sekian dari ulun, salam maaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.